Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal.
Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh lembutkan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mau menyatakan di hadapan Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan Yesus sungguh berharga, Tuhan Yesus tak ternilai perbuatannya buat setiap kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Engkau adalah kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kami memberikan korban penyembahan kami, pujian kami pagi hari ini. Biarlah berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Bawa kami pribadi, lepas pribadi, masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami boleh alami lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami dengan penuh kerinduan akan Engkau dan dengan segenap hati menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari dengan segenap kerinduan hati kita mau nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini setiap kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan
pengorbanan-Mu yang sangat berharga bagi setiap kami Tuhan. Bahkan dengan pengorbanan-Mu Engkau menjadikan kami indah dan berharga di mata-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas selain dengan menyembah Engkau, memberikan hidup kami Tuhan, memberikan semua yang kami punya di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu. Menjadikanku indah dan semakin, katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Tercurah dan mengalir di atas setiap kami Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin, jadikanku indah dan semakin, sekali lagi jadikan kami Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Bersama-sama mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikannya yang terjadi dalam hidup kita. Tak
Mari bersama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama bersyukur lebih lagi bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab tak ada tempat yang lebih berharga selain di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi ya Roh Kudus. Engkau baik, Engkau baik. Mari dengan kerendahan hati kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is.
beautiful name it is. Nothing compares to this, Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Sang Raja, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita, come on. Dia siap menari melompat memuji Tuhan, katakan amin. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara bagi Sang Raja itu, Tuhan Yesus yang dahsyat, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan amin. Kami mau menari, kami mau melompat, kami mau memuji dengan segenap hati. Pagi hari ini sama-sama nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang bertahan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan. Dia penolong setiap kita, Dia yang beri hidup bagi kita. Sama-sama angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Kau seluruh semesta sujud menyembah. Boleh angkat kedua tangan tinggi-tinggi, nyatakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah kekuatan, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada berkata, Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari sambut Sang Raja lebih lagi, jemaat Tuhan, nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia menolong setiap kita, Dia berikan hidupnya bagi kita. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, saudara. Seluruh semesta sujud. Anda boleh menari, jemaat Tuhan boleh melompat bagi Dia, come on. Agunglah Kau penyelamat, junjung masyurlah perbuatan, Dia penyelamat hidup setiap anak dan saya. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Boleh saudara tunjuk kanan kiri saudara, nyatakan, alami mujizatnya, kebaikannya, anugerahnya. Dengan iman nyatakan, alami mujizatnya, kebaikannya. Sekali lagi saudara, alami mujizatnya, kebaikannya, anugerahnya. Come on, alami mujizatnya. Boleh angkat kedua tangan tinggi-tinggi bagi Dia, nyatakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi proklamasikan, nyatakan, Kau yang seluruh semesta sujud di hadapannya. Mari menari.
kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah secara online di ruangan kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang memenuhi ruangan kami, bahkan relung hati kami, berfirmanlah. Tuntun setiap kami dengan rema firman yang baru. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan sabda-Mu bagi seluruh jemaat yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap untuk terima firman, sama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih GBI Sukawarna Bandung. Senang kalau hari ini kita bisa berjumpa dalam program ibadah online. Perkenalkan, nama saya Kevin Handoyo dari GBI Philadelphia Makassar. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan bagi kepercayaannya untuk hari ini saya bisa mengajar kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa hari ini semua kita terima rema firman yang akan terus membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang dewasa karena kita sedang berada di akhir zaman. Mari saudara, kita terus hidup serupa dengan Yesus. Kita terus menjadi pribadi-pribadi yang jadi garam dan jadi terang dimanapun kita berada. Kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara setuju dengan saya bahwa orang yang berhikmat itu melebihi orang yang pintar. Kenapa saudara? Karena kalau orang itu pintar berarti dia tahu banyak hal, dia bisa punya ide atau jawaban dari sebuah pertanyaan, tetapi orang yang berhikmat saudara itu tahu kapan harus bertindak, kapan harus berkata-kata, kapan harus memberikan jawaban. Sehingga saudara bukan hanya tahu jawaban, tapi tahu kapan memberi jawaban yang tepat, kapan waktunya untuk mengambil sebuah tindakan. Saya percaya saudara, penting bagi kita sebagai murid-murid Kristus untuk bisa memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jawaban atau tindakan yang seolah tepat namun diberikan, dilakukan, diambil di waktu yang salah dapat menjadi keliru. Anda dan saya, kita butuh hikmat Tuhan supaya terus hidup kita bisa diberkati jadi berkat. Hari ini saya rindu kita belajar dari seorang yang bernama Gamaliel. Judul khotbah saya adalah Hikmat Seorang Gamaliel. Hikmat seorang Gamaliel. Hikmat seperti apa saudara yang penting untuk kita miliki, yang kita akan sama-sama belajar dari seorang Gamaliel, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita bisa hidup sedemikian rupa, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi hari-hari yang tidak mudah sekarang ini. Mari kita sama-sama belajar, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Kisah Rasul Fatsal yang kelima. Mulai dari ayat yang ke-33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudara, latar belakang sebelum ayat 33-34 yang kita baru baca, kalau kita belajar di Kisah Rasul Fatsal yang kelima dari ayat belasan, itu adalah imam-imam besar, orang-orang Saduki ini iri kepada para rasul yang pelayanannya terus Tuhan promosikan, yang pelayanannya terus memberikan dampak. Sehingga menangkap dan memenjarakan mereka. Tapi waktu para rasul ini dipenjara, saudara, tengah malam Tuhan membebaskan mereka. Dan mereka keesokan harinya kembali mengajar di Bait Allah. Waktu para imam menemukan penjara telah kosong, ada yang memberikan laporan, kabar bahwa sekarang para rasul sudah kembali mengajar kepada orang banyak. Akhirnya sekali lagi para rasul itu ditangkap dan kali ini dibawa ke pengadilan. Waktu ditanya saudara, kenapa mereka kembali melanggar, yaitu memberitakan Injil. Jawaban para rasul, karena mereka melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Saduki, para imam besar begitu marah, pedih hati
sampai-sampai hendak untuk membunuh para rasul. Tadi kita sudah baca ayat 33. Tapi ayat 34, bangkitlah seorang yang bernama Gamaliel, ahli Taurat, seorang yang dihormati. Dan Tuhan memakai Gamaliel ini, saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar lebih dalam bahwa jawaban-jawaban dan cara Gamaliel itu penuh hikmat. Karena hikmat Gamaliel, suasana dan keadaan menjadi teduh, menjadi baik. Bahkan saudara, hikmatnya Gamaliel itu bisa memberikan jalan keluar bagi para rasul yang sedang diperhadapkan dengan hidup dan mati. Kita kembali ke ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, perhatikan saudara, supaya orang-orang itu, siapa saudara? Para rasul, disuruh keluar sebentar. Saudara boleh catat, yang pertama hikmat Gamaliel yang kita perlu pelajari hari ini adalah dia tahu waktu yang terbaik. Gamaliel itu tahu waktu yang terbaik, saudara. Saudara, Gamaliel ini hikmatnya luar biasa. Patut kita contoh, patut kita teladani. Sebelum dia memberikan nasihat kepada kawan-kawannya, imam-imam besar, orang-orang Saduki, para ahli Taurat, dia meminta para rasul untuk keluar dari ruangan tersebut. Supaya apa, saudara? Menurut saya supaya para imam-imam besar ini tidak kehilangan muka. Tidak dipermalukan dan akhirnya ujungnya bisa jadi makin panas, bisa jadi makin emosi jika mereka dinasehati di hadapan para rasul-rasul. Kita lihat saudara, sungguh Gamaliel ini tahu waktu yang tepat, yang terbaik. Ini hikmat, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini terlalu terburu-buru untuk bertindak, untuk berpendapat, untuk mengambil kesimpulan, untuk memberikan komentar. Akibatnya sesungguhnya bisa fatal. Kongsi bisnis bisa batal. Rencana yang sudah disusun lama bisa gagal. Hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa retak, saudara. Bahkan jiwa-jiwa yang harusnya kita bisa menangkan untuk kemuliaan Tuhan bisa kecewa dan akhirnya tawar hati, akhirnya mundur. Hanya kenapa? Hanya karena kita tidak tahu waktu yang tepat, yang terbaik, kita tergesa-gesa. Mari hari ini saudara kita jadi murid-murid Kristus yang hidup di akhir zaman, menjadi pribadi-pribadi yang tahu waktu yang tepat, tahu waktu yang terbaik, tahu waktunya Tuhan. Jemaat GBI Sukawarna yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir ini, kita harus bisa tahu waktunya Tuhan. Kita harus tahu kairosnya Tuhan. Kenapa? Karena dunia itu menawarkan segala sesuatu yang instan. Kalau dulu kita nonton TV, ada iklan, kita harus bersabar. Sekarang semua bisa di-skip, semua bisa dipercepat, semuanya serba instan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita melihat Tuhan yang kita sembah, Dia selalu membentuk dan memproses orang-orang yang dipilihnya. Daud diurapi di usia yang sangat muda, belasan tahun sebagai remaja, tapi tidak duduk di tahta kerajaan memerintah atas seluruh bangsa Israel hingga berusia lebih dari 30 tahun. Bahkan dia harus diurapi 3 kali sebelum bisa berada di posisi puncak memerintah bangsa pilihan Tuhan. Yusuf, saudara, di masa mudanya dia punya mimpi. Tapi kita lihat Tuhan bawa dia dalam proses yang tidak mudah. Sampai nanti waktu dia sudah dewasa, barulah Tuhan percayakan dia untuk memerintah atas Mesir. Bahkan Tuhan Yesus tidak memulai pelayanannya hingga nanti dia berusia 30 tahun. Semua yang Tuhan pilih itu harus lewat proses, tidak instan. Musa, dia dididik 40 tahun di Mesir, dia dipersiapkan 40 tahun di Midian, baru nanti memimpin bangsa Israel. Hari ini saudara kita perlu hikmat untuk tahu waktu yang terbaik,
untuk bisa bersabar tunggu waktunya Tuhan, tunggu kairosnya Tuhan. Tentu tidak berlambat-lambat dan berlama-lama menjadi pribadi-pribadi yang malas. Tapi juga saudara jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Doa saya, kita semua setia ikut prosesnya Tuhan. Kita semua berjalan dalam kairosnya Tuhan. Bolehkah kita sama-sama katakan amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya saudara. Ayat 35. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang. Ini Gamaliel katakan setelah dia mengirim para rasul keluar ruangan. Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Gamaliel meminta supaya sidang ini mempertimbangkan matang-matang, masak-masak baik-baik. Ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Perhatikan ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wow, kita baca saudara luar biasa ya. Hikmat dari seorang Gamaliel. Siapa yang mau punya hikmat seperti ini? Saya percaya kita semua rindu saudara. Sampai-sampai para pemimpin mendengarkan. Sampai-sampai orang yang tidak bersalah, yang hendak untuk dibinasakan, dihukum, akhirnya luput. Saudara boleh catat. Yang kedua, hikmat apa yang kita perlu teladani dari seorang Gamaliel? Pohon itu dilihat dari buahnya. Gamaliel itu menilai pohon dari buahnya. Saudara, untuk melihat sebuah pohon itu pohon apa, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa tanya orang, Pak, ini pohon apa ya? Atau juga kita bisa melakukan saudara riset. Lihat daunnya, lihat rantingnya, lihat warna getahnya. Tetapi sesungguhnya yang paling akurat saudara, kalau saudara mau tahu pohon itu pohon apa, saudara perlu lihat buahnya, saudara perlu cek buahnya, saudara perlu makan buahnya. Sehingga saudara bisa tahu ini pohon mangga atau pohon durian. Dari mana? Dari coba buahnya. Dan inilah hikmat Gamaliel kepada orang-orang Saduki, imam-imam yang lain. Gamaliel berkata, ingatlah Teudas dan Yudas, ayat 36-37. Bukankah akhirnya Teudas dan Yudas ini yang mengaku-ngaku spesial, ujung-ujungnya kandas, ujung-ujungnya tumbang dengan sendirinya. Artinya saudara, untuk menilai sebuah pohon kita harus tunggu. Nanti ada buahnya. Tidak bisa hanya lihat ranting, tidak bisa hanya lihat daunnya saja. Sulit untuk bisa menilai sebuah pohon kalau baru tunasnya. Tapi kalau ada buahnya saudara, kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan lihat karena Teudas punya pengikut 400 orang. Jangan lihat karena Yudas dari Galilea ini berhasil menghasut banyak orang, berarti mereka luar biasa, berarti mereka benar.
ujung-ujungnya tercerai-berai, bukan? Tapi apakah berarti yang banyak pengikutnya pasti salah? Saya rasa tidak juga ya saudara. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Baik dalam pelayanan yang Tuhan akan tumbuhkan, tapi juga sebagai profesional. Saudara mungkin dulu punya satu toko, akhirnya berkembang, ada gerai-gerai yang berikutnya, bahkan sampai keluar kota. Apakah kalau banyak berarti pasti salah? Belum tentu. Daud punya 600 pasukan, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Gideon punya 300 pasukan, bahkan dia Tuhan yang pilih. Yesus kemana-mana, ribuan orang mengikuti. Dalam hidup saudara kita perlu untuk tidak terburu-buru menilai. Baik itu menilai buruk atau juga menilai yang baik. Artinya jangan cuma lihat luarnya. Angka, subscribers, view, likes, followers, atau bahkan kata orang. Karena semua metrik, semua angka-angka ini tidak bisa kita jadi dasar untuk mengambil sebuah penilaian baik atau buruk. Kalau sedikit, oh berarti berkualitas. Kalau banyak, pasti kualitasnya kurang. Belum tentu. Atau sebaliknya. Kalau banyak, pasti bagus. Buktinya banyak. Kalau sedikit, berarti kurang bagus. Makanya sedikit. Tidak banyak peminatnya. Saudara, itu tidak bisa dijadikan alat penilaian. Penilaian kita harus jatuh kepada buah. Apakah buahnya ini saudara baik? Memuliakan Tuhan. Membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa pertobatan, memberi dampak, dan menjadi berkat. Saudara, ada banyak orang itu seperti Simon baru datang ke gereja, tapi kita sudah hakimi. Kita sudah sudutkan, kita sudah tinggalkan. Padahal kalau kita bimbing, kalau kita kasihi, tapi juga kita didik, kita arahkan, seorang Simon itu bisa bertumbuh jadi Petrus, saudara. Yang buruk belum tentu Tuhan tidak bisa ubahkan. Amin. Bukankah dunia itu suka fokus kepada yang buruk? Kalau 1000 kebaikan, dilupakan. Tapi kalau 1 keburukan, selalu diingat. Petrus yang diingat apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kita lupa bahwa 3 kali Petrus ini yang berlari-lari kepada Yesus. Dia yang berani jalan keluar dari perahu untuk datang kepada Yesus. Jalan di atas air, bukan? Dia juga yang meninggalkan 153 ikan, perahu penuh dengan ikan, dia tinggal dan dia lari kepada Yesus. Kenapa? Karena bagi dia, sang provider itu jauh lebih berharga daripada provision. Waktu para wanita berkata kubur Yesus kosong, dia yang berlari-lari. Kenapa? Karena dia rindu jumpa dengan Tuhan Yesus, dia cinta kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita lihat ujungnya Petrus itu mati martir. Dia disalib terbalik demi pemberitaan Injil. Hari ini kita perlu mengingatkan diri kita untuk menilai segala sesuatu. Itu tunggu. Pohon itu harus dilihat dari buahnya. Kita perlu hikmat, saudara. Saudara mungkin dapat sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Investasi tapi return investmentnya itu 40% per bulan. Too good to be true. Ujung-ujungnya ternyata hoaks, bodong, penipuan. Yang terlihat mengkilap belum tentu berlian. Amin. Tapi sebaliknya kalau berlian pasti mengkilap. Ini masalah harus diuji terlebih dahulu, saudara. Harus dilihat buahnya. Hari ini jika saudara hendak untuk ambil keputusan dalam kehidupan, saudara mau melangkah sesuatu yang signifikan dalam profesi pekerjaan saudara, dalam karir saudara, bahkan dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, pastikan untuk lihat buah. Dalam kata lain, lakukanlah due diligence. Cek baik-baik kebenarannya apakah legit atau tipuan belaka, baik itu untuk memilih pasangan hidup. Cobalah saudara izinkan pacar saudara, calon saudara ini menggunakan handphone atau laptop, tapi dengan koneksi internet yang buruk. Nanti kelihatan aslinya, saudara. Apakah bisa sabar atau cepat terpancing emosi? Betul? Perlu dilihat buahnya, diuji baik-baik. Untuk usaha investasi saudara bersama rekan bisnis, apalagi mungkin sahabat dekat. Minta laporannya, minta datanya, saudara. Lihat polanya, jangan karena kenal jadi tutup mata, nanti menyesal. Untuk percaya orang, jangan hanya lewat kata-kata, saudara. Kita perlu cek baik-baik karena berbicara itu mudah. Tapi praktek itu hal yang berbeda.
Mari saudara, kita nilai pohon dari buahnya seperti Gamaliel. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu GBI Suropati Cabang Swiss Berlin. Saat ini, progres pembangunan rumah Tuhan sedang terus berlanjut dan kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja, kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 44077770033. Kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pembangunan di tempat ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga saudara, apa hikmat Gamaliel yang harus kita teladani? Jangan asumsi sebelum evaluasi. Saudara, inilah nasihat Gamaliel kepada orang-orang Farisi lainnya. Cek dulu, jangan nanti salah-salah, ternyata mereka lawan utusan Tuhan. Ayat 39 dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Perhatikan, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Bukankah hari-hari ini saudara banyak orang itu asumsi komentar padahal awam dan tidak tahu duduk persoalan sebuah perkara. Karena hanya dengar-dengar, langsung dilanjutkan. Hati-hati saudara, jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Satu kali ada seseorang yang sempat sakit, dan dia punya sahabat. Waktu dia lihat simptomnya sama, gejalanya sama, dia langsung sampaikan, kamu sakit yang sama dengan saya, sakitnya cukup parah. Wah, sahabatnya ini tidak bisa tidur beberapa hari saudara. Sampai dia ketemu dengan dokter, dicek, ngobrol dengan dokter ahli, ternyata dia tidak sakit apa-apa. Bukankah seringkali saudara kita awam, tapi kita cepat untuk memberikan komentar. Pengalaman kita jadikan sebuah kebenaran. Salah asumsi dan komentar itu bahaya saudara. Kasihan sahabatnya, kehilangan tidur beberapa hari, kepikiran cuman karena temannya ini awam dan tidak mengerti sungguh-sungguh, tapi cepat memberikan sebuah penilaian. Orang saudara bisa masuk jurang karena kita, tapi juga kita bisa salah di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari hikmat Gamaliel. Slow to speak is always better than quick to judge. Evaluasi dulu saudara, cek baik-baik, ngobrol dengan yang ahli, dengan yang bersangkutan. Bahkan saudara, karena asumsi seringkali kita bisa jadi tidak bersaksi. Tuhan itu datang ke dunia, kabarnya diberitakan kepada para gembala di padang, orang-orang yang tidak terlalu dianggap pada zaman itu, tapi juga diberikan kepada orang-orang Majus yang punya pengaruh. Tuhan itu datang untuk semua orang. Anda dan saya juga kita terpanggil untuk menjangkau janda di Sarfat yang berkekurangan, tapi juga perempuan Sunem yang berkelimpahan sampai-sampai bisa sediakan kamar untuk nabi setiap kali pelayanan di kotanya. Tapi kalau asumsi saudara, seringkali kita jadi tidak bersaksi. Dia kan kuper, dia kan tidak banyak followersnya, dia tidak keren, dia tidak kenal orang-orang hebat, males apa untungnya buat saya, mending saya cari orang-orang yang bisa buat saya naik status sosial. Asumsi bukan? Sehingga tidak bersaksi. Atau sebaliknya, dia kan kaya, apa yang dia tidak punya, apa yang saya bisa layani. Sepertinya hidupnya baik-baik saja, perempuan Sunem itu kaya, tapi tidak punya keturunan. Hari ini semua orang butuh Tuhan, saudara. Butuh lawatan jamahan Tuhan, jangan asumsi, tapi bersaksi. Siapapun yang Tuhan utus kepada kita, mari kita layani dengan baik. Saudara, hikmat itu luar biasa. Karena hikmat, Salomo bisa menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Dia berkata, bayinya dibagi 2 saja, yang palsu, betul, adil. Tapi yang asli, mungkin dengan berlinang air mata, jangan Paduka Raja.
aku relakan. Hari itu yang salah dihukum, tapi yang benar bisa mendapatkan kembali bayinya. Seorang ibu dan seorang bayi selamat. Kenapa? Karena hikmat Raja Salomo. Demikian juga dengan para rasul yang hendak dibunuh. Karena hikmat seorang Gamaliel, mereka luput, mereka selamat. Doa saya, Anda dan saya, Tuhan berikan hikmat supaya lewat hidup kita bisa terus menjadi berkat. Sebagai penutup, saudara, kita perlu 3 hikmat seperti Gamaliel ini. Kita tahu waktu yang terbaik, kita menilai pohon dari buahnya, tidak tergesa-gesa, dan juga kita tidak asumsi sebelum evaluasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Seperti Gamaliel menyelamatkan para rasul, seperti Salomo menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Tapi juga seperti Yusuf, hikmatnya untuk bisa mengelola di masa kelimpahan dan masuk masa kekeringan, itu membuat dia sekeluarga bisa hidup, dia bisa memberkati keluarga besarnya, dia bisa memberkati seluruh negeri Mesir, bahkan seluruh negeri-negeri lainnya. Perlu hikmat, saudara. Yang kedua, kalau kita punya hikmat, pasti kehormatan akan mengikuti. Saudara, jangan kejar kehormatan. Hormat itu datang kepada yang punya hikmat. Dikatakan di Kisah Rasul 5 ayat 34 bahwa Gamaliel itu sangat dihormati. Tentu ini bukan pertama kali dia memberikan nasihat dan diterima, didengarkan. Tentu saudara, dia sudah biasa menuntun, menolong orang keluar dari lubang, keluar dari jurang. Itu sebabnya dia diterima dan dihormati. Hari ini saya berdoa supaya Anda punya hikmat, Anda dihormati. Bukan untuk membanggakan diri, untuk sombong. Tapi supaya kalau saudara bicara, orang-orang dengarkan. Supaya kalau saudara bersaksi, orang-orang terima. Supaya waktu kita memberitakan Injil, jiwa-jiwa dibaptis bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi dia. Saya berdoa supaya pesan firman hari ini menjadi berkat untuk setiap daripada saudara. Hikmat seorang Gamaliel. Tahu waktu yang terbaik. Pohon itu dinilai dari buahnya. Jangan asumsi sebelum evaluasi. Apa hasilnya, saudara? Hidup kita jadi berkat. Kita menyelamatkan orang-orang, tapi juga menyelamatkan diri kita dari jerat penangkap burung. Hidup kita dihormati, punya pengaruh. Injil Kristus terus diberitakan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Haleluya. Amin. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan, namamu berdoa untuk jemaat GBI Sukawarna Bandung yang terkasih. Hari ini Tuhan kami belajar rema firman tentang hikmat seorang Gamaliel. Biarlah hikmat-hikmat ini juga ada pada setiap daripada kami. Supaya kami tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat, kairosnya Tuhan. Supaya kami terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Supaya kami bisa tidak tergesa-gesa, tapi kami bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Supaya kami semua bisa tidak asumsi sehingga gagal bersaksi. Tapi siapa saja jiwa-jiwa yang Engkau utus kepada kami mau layani Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap daripada saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, sebentar lagi kita juga akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh masuk dalam sebuah pondok Daud yang dimana pondok yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, pengumuman tayangkan persembahan bisa dijalankan. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat datang. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Ibadah raya minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal, Malang.
Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Youth Next Gen Onsite Service diperuntukkan bagi anak muda dari usia 15 sampai 25 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti onsite service tersebut setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jangan lewatkan GC Next Gen Onsite Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah GC ini diperuntukkan untuk anak berusia remaja. Ibadah Sekolah Minggu Surapati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di ruang gereja anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sehubungan dengan proses pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut, akan kami umumkan di news Ibadah Raya Minggu serta sosial media GBI Suropati. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center di 0812 1262 1700. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sekian GBI Suropati News untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, saya percaya engkau akan dipakai Tuhan. Ya, kita akan menuai, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita akan menuai jiwa-jiwa dan juga akan menuai berkat-berkat Tuhan. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Oh, yang perlu kesembuhan, umur panjang, kesehatan diberikan oleh Tuhan. Boleh bangkit berdiri, ya. Kita sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau tidak perlu takut terhadap tahun yang kering. Tidak perlu khawatir menghadapi tahun yang kering. Ya, tidak akan mengalami terik, panasnya matahari, saudara. Dalam arti apa? Hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanmu, engkau tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menjaga engkau. Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita bersama-sama katakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan mandi dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama kita katakan amin.